Shalom sahabat pengharapan yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di acara pendalaman Alkitab program Sekolah Sahabat Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama dengan kita di saat ini Pendeta Sandi Manopo. Shalom pemirsa. Dan di sebelah kanan saya Pendeta Heski Wauran. Shalom pemirsa. Baik, pemirsa yang dikasihi, sebelum kita mempelajari pendalaman Alkitab lewat program Sekolah Sahabat, kita akan terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Heski Wauran. Baik pemirsa, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersuka cita untuk waktu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Ada banyak perilaku Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Pada saat ini, pada saat kami mau mendalami Alkitab lewat pelajaran Sekolah Sahabat ke-11, Petrus pada pertentangan besar, kiranya ilham kuasa Roh Kudus Tuhan akan menjadi bagian kami. Dan program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa kiranya Tuhan menyertai dari awal sampai selesai, semuanya boleh jadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Nah, tibalah kita di pelajaran ke-11. Petrus pada pertentangan besar. Ayat hafalan kita yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Petrus pada pertentangan besar. Terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Pendeta Sandi Manopo yang bersama kita di saat ini, seberapa pentingkah bagi kita untuk mengerti tentang panggilan kita sesuai dengan 1 Petrus 2:9? Terima kasih Pendeta Sibarani. Sangat penting sekali pemirsa yang bahagia kalau tadi pemirsa memperhatikan ayat yang diungkapkan oleh Pendeta Sibarani dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9, di situ jelas sekali dengan kita melihat dan mengingat akan panggilan itu, maka akan mengetahui jati diri kita yang sebenarnya. Jati diri kita adalah kita yang dipanggil oleh Allah, kita dipilih oleh Allah, kita diutus oleh Allah untuk memberitakan akan kabar kesukaan. Maka dengan demikian kita akan menyadari bahwa pekerjaan kita di dalam panggilan ini adalah kita harus bergantung kepada Tuhan, sehingga panggilan itu akan sukses dimanapun kita berada. Jadi kita mengerti bahwa Allah memanggil kita. Allah dan memanggil kita. bergantung kepadanya. Baik, terima kasih Pendeta Sani. Nah, sekarang kita beralih kepada Pendeta Heski Wauran. Pilihan apakah yang harus dibuat setiap orang Kristen dalam mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus? Pilihan apa yang harus dibuat? Baik, terima kasih Pendeta Sibarani untuk pertanyaan yang baik. Ketika seorang mengerti pentingnya panggilan itu di dalam dirinya, maka dia harus melakukan sesuatu untuk menjaga panggilan itu tetap ada. Di dalam fokus pelajaran Sekolah Sahabat kita ini, apa pilihan yang harus diambil oleh orang Kristen yang terpanggil di dalam panggilan Tuhan? Tentu berdasarkan pelajaran Sekolah Sahabat seperti yang ada dalam 2 Petrus pasal 1, bahwa kita harus hidup di dalam jalur iman. Kita harus hidup di dalam koridor atau di dalam perjuangan iman itu semata-mata. Yang pertama, hidup di dalam iman. Karena ketika orang menerima panggilan, dia percaya itu dia dipanggil oleh Tuhan. Hanya melalui iman. Dan yang kedua, untuk menjaga pentingnya panggilan itu, untuk supaya tetap kita membuat sesuatu hal yang harus
untuk menjaga pentingnya pilihan itu adalah kita harus hidup kudus. Karena kita adalah bangsa yang kudus. Hidup beriman dan hidup berbeda dari yang lain. Mungkin dua hal itu pilihan yang harus kita buat, tetap di dalam iman, tetap dalam panggilan, dan harus berusaha hidup kudus. Baik, jadi Allah memanggil kita, lalu kita lewat panggilan itu memperolehnya dengan iman. Iman. Kemudian kita terus berusaha Hidup lewat kudus. pertolongan Tuhan hidup kudus. Hidup kudus. Baik, luar biasa saudara. Tuhan menginginkan kita Amin. supaya kita memiliki iman kepada Dia dan hidup kudus di hadapannya. Nah, berikut saya akan lemparkan pertanyaan ini kepada Pendeta Sani Manopo. Apakah yang harus ditambahkan kepada iman setiap orang Kristen sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 10? Apa yang harus ditambahkan di sana? Ya, jadi kalau tadi Pendeta Heski telah memberikan gambaran hidup beriman, pemirsa tidak cukup hanya untuk beriman, maka dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 10 kita akan dapati bahwa poin yang kedua setelah hidup beriman adalah kita mesti memantulkan tabiat surgawi. Pertanyaannya adalah, apa itu tabiat surgawi? Tabiat surgawi, pemirsa, adalah tabiat yang memantulkan akan tabiat Yesus. Apa itu tabiat Yesus? Tabiat Yesus itu adalah hidup yang berbelas kasihan, hidup yang mempunyai roh pengendalian diri, hidup yang memiliki roh kesabaran, dan lain sebagainya. Tapi bukan cuma itu juga. Bukan cuma memantulkan tabiat surga, maka yang paling penting juga adalah kita harus menjadi saksi Tuhan. Bersaksi memberitakan apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita untuk orang lain dan bagi orang lain. Sehingga hidup kita ini seperti tadi dikatakan hidup kudus yang memantulkan tabiat Tuhan. Hidup kudus yang memantulkan akan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita, Pendeta Sibarani. Baik, pemirsa, rupanya tidak cukup oleh iman saja. Jadi iman kita itu harus diperagakan lewat kehidupan yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Yaitu kebajikan, di situ dikatakan kebajikan, kemudian pengetahuan, penguasaan diri, dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 10, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Dan Tuhan katakan, bila itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, luar biasa saudara-saudara. Tuhan memperagakan kehidupan yang Dia katakan itu, Dia peragakan. Apa yang Tuhan Yesus katakan, diperagakan. Yeah. Luar biasa. Jadi luar biasa Tuhan kita. Dan itulah yang diharapkan dari kita. Selain iman, hidup kudus, lalu kita memperagakan apa yang Yesus harapkan bagi kita. Amin. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia, orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga jam 5:30 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok, sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan?
karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pengkabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Sekarang kita akan lanjut kepada pertanyaan yang berikut. Apakah yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen di dalam menghadapi serangan setan yang begitu gencar menjelang hari Tuhan yang semakin dekat? Apa yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen terhadap serangan setan ini? Baik, saya tertarik sekali dengan sebelum pertanyaan Pendeta Sibarani muncul, pernyataan dari Pendeta Sibarani itu luar biasa. Bahwa kita memperagakan apa yang Yesus sudah peragakan. Jadi bukan hanya sekedar beriman, hidup kudus. Dan Pendeta Sandi mengatakan hidup dalam karakter Kristus. Dan Pendeta Sibarani dikatakan harus diperagakan. Kalau pertanyaan itu dilemparkan sekarang, apa yang harus kita lakukan sekarang ini adalah memperagakan apa yang menjadi karakter Kristus. Untuk mempertahankan iman, mempertahankan kekudusan, dan mempertahankan panggilan Tuhan itu ada dalam kita, kita perlu melihat apa yang Yesus lakukan. Karena apa yang sudah dikatakan oleh Pendeta Sibarani tadi, memperagakan karakter Kristus seperti yang sudah dihimbau oleh Pendeta Sadi. Apa yang Yesus lakukan? Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, dia bangun, pergi ke tempat yang sunyi, berdoa. Salah satu komitmen yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terpanggil menjelang kedatangan Tuhan adalah berkomitmen untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Itu yang pertama, Yesus setiap hari melakukan hal ini, berhubungan dengan Bapanya. Yang kedua, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-7, kita harus mengejar kesalehan dan kita harus hidup di dalam kasih. Jadi dua komitmen. Yesus melakukan hubungannya dengan Bapa sangat intens. Peragakan hubungan yang intens dengan Bapa kita sebagaimana Kristus. Kita diminta memperagakan. Dan yang kedua, menunjukkan kasih. Itulah yang Yesus lakukan. Mungkin ini yang harus kita lakukan orang Kristen setiap hari. Lakukan apa yang Yesus peragakan dalam hidup ini. Amin. Jadi melakukan apa yang Yesus lakukan dan itu harus menjadi budaya ya. Gaya hidup daripada umat Kristen. pilihan, murid-murid Tuhan Umat Yesus. pilihan. Nah ini juga yang dialami oleh Petrus, saudara. Bagaimana dia setelah dia dimenangkan, setelah Petrus pada pertentangan yang besar, kemudian dia betul-betul mengasihi Tuhan, dia memperagakan apa yang Yesus harapkan kepada dirinya. Nah, luar biasa sekali apa yang kita dapatkan dari pelajaran sekolah sahabat kita, dari kita mempelajari Alkitab kita, kemudian kita juga meneliti tentang ayat-ayat yang sudah ada dalam program sekolah sahabat kita. Nah, sekarang saya beralih lagi kepada Pendeta Sandi Manopo. Kesempatan apakah yang diberikan kepada setiap orang Kristen saat ini sementara menunggu hari kedatangan Yesus yang semakin dekat sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 14. Barangkali kita boleh baca dulu ya Pendeta ya. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 14. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 14. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur
karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi Allah mengajak kita ya kembali supaya kita hidup beriman dan kudus, ya saleh, hidup kudus. Nah, sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kesempatan apa yang diberikan kepada kita sementara kita menunggu? Pemirsa yang bahagia, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, inilah momen waktu yang tepat bagi kita untuk hidup lebih setia kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya hidup setia kepada Tuhan? Tuhan memberikan kita satu kesempatan kepada kita, supaya waktu Tuhan datang yang kedua kali, pemirsa, semua kita selamat. Makanya tujuan hidup kita saat ini adalah menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan cara hidup yang tidak bercacat dan bernoda di hadapan Tuhan. Caranya gimana, pendeta? Caranya sangat mudah sekali. Hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan adalah hidup yang selalu memandang kepada kasih Yesus. Mereka yang selalu memandang kepada tabiat Yesus, mereka yang selalu memandang kepada Yesus, hidupnya akan diobakan, Pendeta Sibarani. Baik, jadi kita memandang kepada Tuhan. Nah, saya tertarik dengan apa yang Pendeta Sani katakan. Kita bekerja, ya, aktif sementara kita menunggu, karena Allah kasih kesempatan kepada kita. Barangkali Pendeta Heski mau kasih tambahan. Luar biasa apa yang sudah dikatakan oleh Pendeta Sani dan Pendeta Sibrani, menekankan untuk pertanyaan bahwa dalam usaha kita menantikan kedatangan Kristus, bagi banyak orang mungkin ini suatu hal yang tertunda-tunda, lama. Dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, bahwa anggaplah ini sebagai satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat, untuk hidup bertobat. Yang kedua, saya ingat dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, kita perlu memahami orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan kedua sayapnya dan mereka tidak menjadi lelah. Apa yang perlu menjadi bagian bagi kita orang Kristen dalam menantikan kedatangan Kristus adalah janganlah kita jemu-jemu melakukan apa yang sudah Kristus lakukan. Menunjukkan karakter Kristus, termasuk memberikan pekabaran ini bagi orang di luar sana, memenangkan jiwa bagi Kristus. Pendeta Heski, Pendeta Sibarani, saya ingat ada satu lagu sehubungan dengan tadi di Imamat dan di Yesaya itu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita sementara kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan pekerjaannya seperti yang sudah dilakukan oleh para murid. Mereka mau mendengar panggilan itu dan melakukannya dan menghidupkannya. Luar biasa buku ini. Buku ini telah menolong kita untuk boleh hidup lebih dekat dengan Tuhan dan meminta agar Tuhan menepati janjinya mencurahkan roh hujan air. Pemirsa, jangan buang buku ini. Di akhir dari pelajaran 10 hari berdoa, ada di sana strategic plan dari GC, General Conference, yang bertema menjangkau dunia. Ya. Reach up to God, reach in with God, reach out with God. Ini adalah guideline buat para pendeta dan tua-tua jemaat bagaimana kita menggembalakan dan menuntun umat-umat Tuhan untuk mengalami pertumbuhan rohani, baik kepada Tuhan, kepada sesama, dan bagaimana menjangkau dan mencari orang-orang yang sedang haus akan kebenaran. Pemirsa, pastikan kita membuat rencana kerja sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh organisasi kita. Kenapa? Bila mana kita memiliki program yang sama, maka pimpinan kita
baik dari conference, uni, divisi, dan GC akan mudah menolong kita karena kita memiliki pemikiran dan rencana yang sama. Mari kita bekerja bagi Tuhan dan jadikan orang-orang untuk Yesus Kristus. Nah, barangkali sebelum kita akhiri, ada yang Pendeta Sani atau Pendeta Heski mau tambahkan? Pemirsa yang bahagia, mau atau tidak, siap atau tidak, Tuhan akan datang yang kedua kali. Untuk itu, panggilan kami yang ada di sini mengajak kita, marilah kita hidup suci di hadapan Tuhan. Setialah kepada Tuhan, maka jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Dan satu hal yang perlu kita ingat, di dalam kita berusaha menjadi kudus seperti yang Yesus katakan, harus berbeda dari orang-orang yang lain karena kita adalah orang-orang panggilan, akan ada banyak kesulitan yang di depan yang akan menerpa kita. Akan ada banyak badai, tantangan. Namun satu yang pasti, sebagaimana Rasul Petrus katakan, bahwa kita jangan ragu akan janji pemeliharaan Tuhan. Amin. Sementara kita berusaha menjadi seperti yang Tuhan minta, jangan ragu untuk pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita memperoleh pelajaran yang berharga Amin. di saat ini. Petrus pada pertentangan besar. Petrus bergantung kepada Allah. Dia menghadapi pertentangan besar, namun dia beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Aplikasi pendalaman Alkitab lewat program Sekolah Sahabat di saat ini, setiap orang diharapkan dapat memeriksa ajaran Petrus bahwa kehidupan yang beriman penuh dengan pertentangan. Walaupun kita memiliki iman, kita memiliki pertentangan. Yang berikut adalah setiap orang diharapkan dapat memelihara iman dan janji-janji Tuhan untuk mengatasi sikap skeptik atau ragu-ragu, penganiayaan, dan pencobaan dalam dosa. Amin. Yang berikut aplikasinya adalah setiap orang diharapkan dapat memutuskan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kerinduan kita. Dan itulah juga kerinduan yang lebih besar daripada Yesus kepada kita. Agar kita bergantung kepadanya. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Itu sebabnya mari kita mempelajari Alkitab kita lewat program Sekolah Sahabat. Agar kita ketika Yesus datang yang kedua kali, kita boleh bertemu dengan dia. Amin. Nah, Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia,
bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Jika Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri pelajaran pendalaman Alkitab lewat program Sekolah Sahabat dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Sani Manopo. Pemirsa yang bahagia, yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mempunyai Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, yang tidak lama lagi akan datang yang kedua kali. Walaupun kami hidup di atas dunia ini, begitu banyak pertentangan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memilih kami, memanggil kami untuk menjadi umat pilihan Tuhan, untuk digunakan oleh Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan, dan untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Oh Tuhan, kerinduan kami, kelak Tuhan datang yang kedua kali. Kami boleh bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Itulah tujuan iman dan pengharapan kami ya Tuhan. Karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, salam, sampai ketemu kembali.